Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah baik ya semuanya. Before we get into learning, I will be absent verbs. Oke, dengarkan semua namanya ya. Nur Jahrawati, Erniati, Hardianti, Rosnita, Jumarni, Fadlur Rahman. Oke, hadir semua ya. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bagian dari part of speech. And today we will discuss about pronoun. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu pronoun? Ya, silahkan. Ya, benar ya. Jadi pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Boleh sambil dicatat. Nah, jadi pronoun itu ada banyak jenisnya ya. Dan hari ini kita akan membahas 9 jenis dari pronoun. Yang pertama, possessive pronoun. Ada yang tahu apa itu possessive pronoun? Ya, jadi possessive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu. Nah, jenisnya juga ada dua, ada yang tunggal dan ada yang jamak. Yang tunggal ini seperti apa? Yang mean, your, his, hers gitu ya. Terus ada juga yang jamak. Yang jamak ini artinya yang banyak orang ya, seperti ours, theirs gitu. Ada yang ingin memberikan contoh kalimatnya? Atau saya yang berikan contoh ya. Seperti this pen is mine ya. Jadi pulpen ini milik saya. Nah, seperti itu contohnya. Ada yang ingin memberikan contoh lain? Oke. That bag is hers. Is her. Oke, iya. Betul ya, jadi seperti itu. Nah, jenisnya yang kedua adalah reflexive pronoun. Sebelumnya ada yang tahu apa itu reflexive pronoun? Kata ganti benda. Ya, bisa juga ya. Jadi, lebih tepatnya reflexive pronoun adalah kata ganti yang merujuk pada kata benda atau kata ganti lain dalam kalimat yang sama. Nah, merujuk pada aktivitas yang pelakunya adalah diri sendiri dalam kalimat yang berkaitan. Nah, di sini jenisnya juga ada dua, ada tunggal dan ada yang jamak. Yang tunggal itu yang akhirannya itu self ya, seperti myself, herself dan seterusnya. Kemudian ada juga yang jamak. Yang jamak itu yang akhirannya menggunakan selves, seperti ourselves ya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin memberikan contoh kalimat dari reflexive pronoun. Yang lain lagi? Ya, silakan. Nia make herself a birthday cake. Oke, tepat sekali ya. Kemudian jenisnya yang ketiga yaitu demonstrative pronoun. Oke, adalah kata keterangan yang menggunakan parameter number atau angka dan distance atau jarak. Yang seperti apa itu? This, that, those. Oke. Nah, siapa lagi yang mau memberikan contoh kalimatnya? Oke. This is my best friend. Nah, betul ya. Terus apa lagi? Those are my cousin. Iya, benar sekali ya. Oke, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, itu artinya sudah paham ya. Jadi sudah 3 jenis pronoun yang sudah kita jelaskan. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Kemudian jenis pronoun yang keempat adalah indefinite pronoun. Jadi indefinite pronoun adalah kata ganti yang merujuk pada benda
atau objek apapun yang tidak spesifik. Seperti di sini banyak sekali ya contohnya, seperti none, all, one, once, most, either, neither, each, another, the other, so many, but, few, less many, much, plenty of, more, a lot of lots, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa cari nanti, kemudian kalian tulis seperti itu. Nah, contoh kalimatnya juga yang seperti apa? Jadi all of the student are on time. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ada yang ingin lagi memberikan contohnya. Contoh kalimatnya. I have many friends. Ya. Contoh sesimpel itu juga sudah termasuk contoh dari indefinite pronoun. Oke. Jenisnya yang kelima yaitu interrogative pronoun. Oke. Jadi sebelumnya ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang apa itu interrogative pronoun. Kalimat tanya. Iya, bisa ya. Jadi interrogative pronoun adalah kata ganti yang meminta atau mengajukan pertanyaan. Jenis katanya di sini sudah tidak asing lagi ya, seperti wow, what, which, where, how, yes, yang seperti itu ya. Contoh kalimatnya yang seperti apa? How are you? Where do you live? Ya, yang seperti itu adalah contoh kalimat dari interrogative pronoun. Nah, ini banyak ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi ya. Jadi jenis pronoun yang keenam adalah relative pronoun. Jadi relative pronoun itu adalah kata yang biasa digunakan dalam anak kalimat sebagai kata sifat. Seperti apa itu? Seperti which, that, whom, was, ya, yang seperti itu ya. Kemudian contoh kalimatnya apa? Oke, seperti a house that you live is very big. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimatnya ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin masih ada yang belum dipahami. Ya, jadi sudah ada 6 ya, sudah ada 6 jenis pronoun yang sudah kita bahas. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya. Kalau begitu kita lanjut lagi jenis pronoun yang ketujuh yaitu subject pronoun. Iya. Jadi subject pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun yang posisinya adalah sebagai objek dalam suatu kalimat. Contohnya, contoh katanya seperti apa? Ya, she, he, my, ya, it, ya, itu ya. Kemudian contoh kalimatnya apa nih? He is playing badminton. Oke, iya. He is a student. Iya, bisa ya, seperti itu. Jenis pronoun selanjutnya atau yang ke-8 yaitu objek pronoun. Ya, jadi kebalikan dari subjek pronoun yang tadi ya. Jadi objek pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun yang posisinya sebagai objek dalam suatu kalimat. Iya. Contoh atau jenis katanya yang seperti apa? Me, him, her, it. Iya, oke. Oke, kemudian ada yang ingin memberikan contoh kalimatnya? Ya, silahkan. You can read it book at home. Oke, iya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di jenis pronoun yang terakhir atau yang ke-9, yaitu distributive pronoun. Ada yang tahu apa itu distributive pronoun? Ya, jadi distributive pronoun adalah kata ganti yang bentuknya tunggal dan selalu diikuti dengan kata kerja yang tunggal juga. Nah, jenis katanya itu juga ada banyak ya. Contohnya itu seperti everything, everybody, any gitu ya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, ini sering kita gunakan ya, kayak hello
everybody gitu ya, bisa. Terus I go to Sinjai every 2 weeks ya, bisa seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah membahas 9 jenis dari pronoun itu sendiri. Nah, mungkin sampai sini lagi-lagi ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, saran ya. Tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari jenis pronoun. Kalian nanti bisa cari referensi di internet atau di buku. Kemudian kalian catat pengertiannya ya. Kemudian jenis-jenis katanya dan contoh kalimat. Nah, contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimatnya ini semakin banyak semakin bagus ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami apa itu pronoun dan beberapa jenis yang tadi itu ya. Oke. Ya, jadi cukup sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah bahas benar-benar bisa dipahami, kemudian dipelajari lagi, diulang-ulang lagi. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang lain yang belum aktif, lebih aktif lagi ya. Saya tuh suka kalau ada yang bertanya begitu, terus aktif menjawab, karena itu ada penilaian tersendiri bagi saya ya. Jadi cukup untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus terima kasih juga untuk partisipasi dan perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan selanjutnya.